Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Fidelia Ananda, NIM 2018-10140311176 dari jurusan Teknik Industri dari kelas AIK Mubtadiin B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua pokok bahasan, yaitu konsep tajdid dalam Muhammadiyah dan model-model dalam tajdid. Pokok bahasan kita yang pertama yaitu konsep tajdid dalam Muhammadiyah. Tajdid berarti pembaharuan, peningkatan, dan pengembangan. Dalam arti pemurnian, tajdid dimaksudkan sebagai pemelihara matan ajaran Islam yang berasas pada Al-Quran dan As-Sunnah Maqbullah. Muhammadiyah dalam memaknai tajdid mengandung dua pengertian, yaitu pemurnian dan pembaharuan. Tajdid dalam pandangan Muhammadiyah yang bersifat purifikasi atau pemurnian adalah tandif al-aqidah, yaitu purifikasi terhadap akidah Islamiyah. Langkah-langkah dakwah dan tajdid Muhammadiyah tersebut tercermin dalam kepeloporan mendirikan sekolah Islam modern, pelayanan kesehatan, penyantunan anak-anak yatim dan miskin melalui gerakan Al-Ma'un. Dan Muhammadiyah juga mendobrak praktik dan pemikiran Islam jumud dengan ijtihad. Karena itu, masyarakat Muhammadiyah dikenal juga sebagai gerakan pembaruan atau tajdid. Bahkan tajdid sudah sangat melekat pada Muhammadiyah. Karena kepeloporan dalam pembaharuan itu, maka Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan reformisme atau modernisasi Islam. Usaha pemurnian tersebut antara lain penentuan arah kiblat, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan awal dan akhir bulan puasa dengan hisab sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan, menyelenggarakan sholat bersama di lapangan terbuka pada hari raya umat Islam seperti Idul Adha dan Idul Fitri, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan kurban pada hari raya oleh panitia khusus, penyampaian khutbah dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, penyederhanaan upacara dan ibadah yang menghilangkan hal-hal politetis, penyederhanaan makam atau kuburan, menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam wali, membersihkan anggapan adanya berkah yang bersifat gaib, penggunaan kerudung untuk wanita, dan pemisahan wanita dan laki-laki dalam acara keagamaan. Sedangkan dalam bentuk pembaharuan, Muhammadiyah memaknai tajdid dengan pembaharuan Islam yang menyangkut, membangun, mengembangkan, dan memperbarui potensi sumber daya manusia dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun pembaharuan umat Islam yang menyangkut organisasi. Sifat tajdid yang dikenakan oleh Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas upaya memurnikan ajaran Islam, namun juga termasuk dalam upaya melakukan berbagai pembaharuan Islam dalam tata cara pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian munculnya gerakan pembaharuan pemahaman agama Islam itu merupakan sebuah fenomena yang menandai proses Islamiyah yang terus berlangsung. Dengan proses tersebut diharapkan proses di mana seluruh umat Islam memandang keadaan agama yang ada, termasuk diri mereka sendiri sebagai individu yang belum memuaskan. Karenanya, sebagai langkah perbaikan diusahakan kembali untuk memahami Islam dan selanjutnya berbuat sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Oke, kita masuk ke poin kedua dalam video kali ini, yaitu tentang model-model tajdid. Model-model tajdid dibagi menjadi beberapa bidang. Bidang pertama yaitu bidang keagamaan. Dan keagamaan merupakan penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas tampak dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan landasan bagi Muhammadiyah untuk melakukan pembaharuan Islam. Muhammadiyah berorientasi pada kemajuan dalam pembaharuannya yang mengarahkan hidup umat Islam untuk beragama secara benar dan melahirkan rahmat bagi kehidupan. Usaha Muhammadiyah untuk memurnikan keyakinan umat Islam Indonesia adalah dengan mengenalkan penelaahan kembali dan perubahan drastis jika diperlukan. Oke, kita masuk ke poin kedua dalam video kali ini, yaitu tentang model-model tajdid. Model-model tajdid dibagi menjadi beberapa bidang. Bidang pertama yaitu bidang keagamaan. Dan keagamaan merupakan penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas tampak dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan landasan bagi Muhammadiyah untuk melakukan pembaharuan Islam.
Muhammadiyah berorientasi pada kemajuan dalam pembaharuannya yang mengarahkan hidup umat Islam untuk beragama secara benar dan melahirkan rahmat bagi kehidupan. Usaha Muhammadiyah untuk memurnikan keyakinan umat Islam Indonesia adalah dengan mengenalkan penelaahan kembali dan perubahan drastis jika diperlukan. Usaha pemurnian tersebut antara lain penentuan arah kiblat, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan awal dan akhir bulan puasa dengan hisab sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan, menyelenggarakan sholat bersama di lapangan terbuka pada hari raya umat Islam seperti Idul Adha dan Idul Fitri, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan kurban pada hari raya oleh panitia khusus, penyampaian khutbah dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, penyederhanaan upacara dan ibadah yang menghilangkan hal-hal politeistis, penyederhanaan makam atau kuburan, menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam wali, membersihkan anggapan adanya berkah yang bersifat gaib, penggunaan kerudung untuk wanita, dan pemisahan wanita dan laki-laki dalam acara keagamaan. Oke, kita sekarang masuk ke bidang kedua, yaitu bidang pendidikan. Pembaharuan bidang pendidikan meliputi dua segi, yaitu segi cita-cita dan segi teknik pengajaran. Dari segi cita-cita, ingin membentuk manusia muslim yang baik budi, alim, luas dalam pengetahuan, dan paham masalah ilmu keduniaan, juga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Sedangkan dari segi teknik pengajaran lebih banyak berhubungan dengan cara penyelenggaraan pelajaran dengan mengambil unsur baik dari sistem pendidikan barat dan juga tradisional. Pendidikan tradisional non-formal pun telah diperbarui, seperti pengajian yang diperluas ke dalam bentuk yang diarahkan pada masalah kehidupan sehari-hari. Ada pula bimbingan dan penyuluhan agama yang bersifat pribadi, seperti mempelopori badan penyuluhan perkawinan dan konsultasi keluarga sakinah oleh Aisyah. Oke, kita masuk ke bidang terakhir, yaitu bidang kemasyarakatan. Muhammadiyah merintis bidang kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat belajar masyarakat, dan posko lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan melalui individu. Usaha pembaruan dalam bidang sosial kemasyarakatan ditandai dengan didirikannya Pertolongan Kesengsaraan Umum pada tahun 1923, dan ide dibalik pembaruan ini karena banyak di antara orang Islam yang mengalami kesengsaraan, dan hal ini merupakan kesempatan bagi kita umat muslim untuk saling tolong-menolong. Ajaran dalam surat Al-Ma'un direalisasikan oleh Muhammadiyah melalui pendirian lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan melalui cara mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada badan amil untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sekian video saya kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.